Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tibalah pada perenungan kita hari ini yang terambil di dalam 1 Korintus 8 ayat ke-8 sampai 13. Saya memberikan tema jangan menjadi batu sandungan. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Mungkin kita cukup sering mendengar ayat ini, namun saat ini marilah kita merenungkan kembali tentang hal ini supaya kita dapat mengingat dan mengerti poin penting yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengingatkan kembali jemaat Korintus supaya kebebasan yang dimiliki mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang lebih lemah imannya. Konteks kebebasan ini bersangkutan dengan makanan atau daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Apakah mereka dibenarkan apabila memakan daging tersebut atau tidak? Rasul Paulus menjelaskan bahwa makanan atau daging itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah atau sesuatu yang tidak merugikan atau menguntungkan bagi kita. Sebaliknya, Rasul Paulus berpikir bahwa bisa saja apa yang mereka lakukan atau memakan daging persembahan berhala itu membuat saudara mereka yang lemah imannya, yang mungkin baru menerima Kristus dalam hidup mereka, menjadi goyah dan kembali menjadi penyembah berhala. Hal itu terjadi karena perspektif orang-orang Korintus apabila memakan daging persembahan berhala, artinya mereka menyembah berhala. Namun, jemaat yang memiliki pengetahuan ini memiliki pemikiran yang berbeda atau pendapat yang berbeda, bahwa berhala itu mati, sehingga timbullah perdebatan di antara para jemaat. Maka dari itu, Rasul Paulus memberikan jawaban untuk dapat mencegah jemaat di Korintus ini menjadi penyembah berhala lagi yang dijelaskan pada ayat 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ini merupakan salah satu bentuk penyangkalan diri, yaitu membatasi kebebasan diri dan menyingkirkan segala sesuatu yang meragukan agar tidak mengganggu pikiran atau melemahkan orang lain. Baiklah, kita yang memiliki pengetahuan ini boleh menguatkan dan bukan menjatuhkan orang yang lemah imannya. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.